Real Madrid kembali berlatih usai libur Natal dengan suasana hangat bersama para fans. Tantangan besar menanti pada bulan Januari dengan jadwal padat yang menguji konsistensi tim. Di sisi lain, penampilan gemilang Brahim Diaz di Piala Afrika memastikan masa depannya di Madrid tetap aman hingga 2030. Simak berita selengkapnya hanya di Blanco Corner. Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Para penggemar Real Madrid kembali merasakan momen spesial dalam sesi latihan Natal tahunan yang digelar di Stadion Alfredo Di Stéfano. Seperti tradisi di akhir Desember, klub membuka sesi latihan untuk publik sebagai hadiah Natal bagi para pendukung, terutama bagi fans muda yang memadati Valdebebas sejak pagi hari. Tim asuhan Xabi Alonso baru saja kembali ke rutinitas setelah menikmati libur Natal selama 8 hari. Pada sore hari sekitar pukul 16 waktu setempat, Real Madrid menjalani sesi latihan terbuka pertama mereka pasca liburan di lapangan 1 dan 2 Valdebebas. Latihan ini sekaligus menjadi awal persiapan Los Blancos jelang laga La Liga EA Sports pekan ke-18 melawan Real Betis yang akan digelar di Santiago Bernabéu. Sesi ini berlangsung tanpa Endrick, yang telah dipinjamkan ke Olympique Lyonnais hingga akhir musim, serta Brahim Diaz yang tengah membela Maroko di ajang Piala Afrika. Meski begitu, antusiasme para pemain dan supporter tetap tinggi. Latihan dimulai dengan pemanasan berupa rondo, dilanjutkan dengan latihan lari berkelanjutan, dan ditutup dengan sejumlah game kecil. Xabi Alonso tidak memberikan banyak petunjuk terkait pendekatan taktis untuk laga kontra Betis. Fokus utama terlihat pada pemulihan ritme dan kebugaran pemain. Setelah sesi fisik selesai, para pemain menyempatkan diri berinteraksi langsung dengan fans, berfoto bersama, dan membubuhkan tanda tangan, momen yang menjadi sorotan utama bagi para pendukung. Secara detail, latihan diawali dengan pemanasan di gimnasium sebelum tim bertolak dengan bus menuju Stadion Di Stéfano. Di lapangan, para pemain menjalani latihan perubahan arah, rondo, penjagaan zona, serta simulasi menyerang dan bertahan dalam permainan kecil. Sesi ditutup dengan pertandingan 5 lawan 5, di mana para penggemar menikmati gol-gol indah dan aksi teknis para pemain. Real Madrid bersiap memasuki salah satu periode tersibuk musim ini. Bulan Januari akan menjadi ujian besar bagi pasukan Xabi Alonso, yang harus berlaga di 4 kompetisi berbeda dalam waktu yang sangat padat, La Liga EA Sports, Piala Super Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions. Setidaknya 7 pertandingan sudah menanti Los Blancos dalam rentang 1 bulan, dengan tekanan tinggi sejak hari pertama. Pada Senin, 29 Desember, Real Madrid resmi kembali berlatih di Valdebebas setelah libur Natal singkat. Fokus langsung diarahkan ke jadwal berat di awal tahun, dimulai dengan laga La Liga melawan Real Betis di Santiago Bernabéu pada 4 Januari. Pertandingan ini menjadi pembuka penting sebelum tantangan berikutnya di Piala Super Spanyol. 4 hari berselang, tepatnya 8 Januari pukul 20, Real Madrid akan bertolak ke Jeddah untuk menghadapi Atletico Madrid di semifinal Piala Super Spanyol. Laga ini syarat muatan emosional, mengingat kekalahan yang diderita Madrid dari rival sekotanya tersebut di Metropolitano pada akhir September lalu. Kemenangan akan membuka jalan menuju final pada 11 Januari, di mana Barcelona atau Athletic Club sudah menanti. Setelah kembali ke Spanyol, fokus langsung beralih ke Copa del Rey. Pada babak 16 besar yang dijadwalkan berlangsung antara 13 hingga 15 Januari, Real Madrid akan menghadapi salah satu tim dari La Liga Hypermotion. Kandidat lawan yang mungkin antara lain Albacete, Cultural Leonesa, Burgos, Deportivo La Coruna, atau Racing Santander. Granada juga berpeluang menjadi lawan, tergantung hasil dan jadwal pertandingan yang sempat tertunda. Dengan padatnya agenda dan minimnya waktu pemulihan, manajemen rotasi, kebugaran pemain, serta ketajaman taktik Xabi Alonso akan sangat menentukan. Januari bukan hanya soal bertahan, tetapi juga momentum penting bagi Real Madrid untuk menegaskan ambisi mereka di semua kompetisi. Brahim Diaz kembali mencuri perhatian, kali ini lewat penampilan impresifnya bersama tim nasional Maroko di Piala Afrika yang tengah berlangsung. Penyerang serbaguna berusia 26 tahun itu tampil sebagai salah satu pemain paling menentukan, mencetak gol di setiap dari 3 laga yang dijalani Maroko sejauh ini.
Gol terbarunya ke gawang Zambia memastikan langkah timnya ke babak 16 besar dan menegaskan perannya sebagai pemain andalan. Kontras dengan performanya di level internasional, situasi Brahim di Real Madrid musim ini tidak sepenuhnya ideal. Di bawah asuhan Xabi Alonso, ia kesulitan mendapatkan menit bermain reguler. Meski kualitasnya tidak diragukan, perannya jauh berkurang dibanding era Carlo Ancelotti, di mana ia sering menjadi pemain ke-12 yang memberi dampak instan. Musim ini, Brahim baru mencatatkan 484 menit bermain dalam 18 penampilan, dengan kontribusi 1 gol dan 2 assist. Namun, di balik keterbatasan menit bermain tersebut, Real Madrid tetap menunjukkan kepercayaan penuh. Menurut laporan Anton Meana dari Cadena SCR, klub dan Brahim sebenarnya telah menyepakati perpanjangan kontrak hingga musim panas 2030. Proses negosiasi berjalan cepat dan tanpa hambatan. Bahkan kesepakatan itu sudah tercapai sebelum musim panas lalu. Atas permintaan bersama, Madrid memilih untuk tidak mengumumkannya secara resmi, dan keputusan tersebut dihormati oleh pihak sang pemain. Meski demikian, situasi ini sempat memunculkan spekulasi. Brahim diketahui mendapat minat serius dari beberapa klub Eropa serta Arab Saudi. Fakta bahwa kontrak baru tersebut belum diumumkan ke publik, ditambah perannya yang terbatas di bawah Alonso, sempat membuka ruang bagi rumor hengkang. Tetap saja, pesan dari klub jelas, Brahim Diaz adalah bagian dari rencana jangka panjang Real Madrid. Penampilan gemilangnya di Piala Afrika hanya memperkuat keyakinan bahwa kualitasnya masih sangat relevan. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan performa internasional tersebut ke level klub dan meyakinkan Xabi Alonso bahwa ia layak mendapatkan peran yang lebih besar di Santiago Bernabeu. Real Madrid kembali memasuki fase krusial dalam perencanaan olahraga mereka menjelang akhir musim. Seperti yang sudah menjadi kebijakan klub dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada perpanjangan kontrak yang diberikan secara otomatis. Dalam konteks inilah, dua nama besar menjadi sorotan internal, Dani Carvajal dan Antonio Rudiger. Kontrak keduanya sama-sama akan berakhir pada 2026. Dan keberlanjutannya akan sangat bergantung pada performa, kondisi fisik, serta kontribusi mereka hingga akhir musim ini. Kasus Antonio Rudiger menjadi yang paling terbuka. Bek tengah asal Jerman tersebut masih dipandang sebagai pemain berlevel elit, dengan karakter kuat dan mentalitas besar di laga-laga penting. Namun, manajemen Real Madrid memutuskan untuk menunda pembicaraan kontrak hingga musim berakhir. Klub ingin mengevaluasi secara menyeluruh konsistensi performanya, ketahanan fisik, serta kemampuannya untuk tetap menjadi pilar utama di tengah tuntutan tinggi dan munculnya opsi-opsi yang lebih muda di skuad. Ini bukan soal kurangnya kepercayaan, melainkan kehati-hatian. Di Bernabeu, perpanjangan kontrak pemain yang mendekati usia 30 tahun harus dibenarkan oleh performa saat ini, bukan reputasi masa lalu. Peran Rudiger dalam proyek olahraga baru juga akan menjadi faktor kunci. Jika ia tetap tampil dominan dan dapat diandalkan di momen-momen krusial, pintu perpanjangan kontrak akan tetap terbuka. Namun jika levelnya menurun, Real Madrid tidak akan ragu untuk mempertimbangkan alternatif lain. Situasi Dani Carvajal berjalan dengan pola serupa, meski memiliki nuansa berbeda. Sebagai kapten dan simbol ruang ganti, kontribusinya di luar lapangan sangat dihargai. Namun, kondisi fisiknya kembali menjadi perhatian utama. Cedera yang berulang dan kebutuhan untuk mengatur menit bermain menimbulkan keraguan, terutama mengingat posisi bek kanan adalah salah satu yang paling menuntut secara fisik. Real Madrid menghormati kepemimpinan dan semangat kompetitif Carvajal, tetapi keputusan akhir tetap akan didasarkan pada kebugaran dan performanya di sisa musim. Dalam kedua kasus ini, klub menegaskan bahwa emosi tidak akan memengaruhi kebijakan. Analisis objektif akan menjadi penentu, karena di Real Madrid, masa kini selalu lebih penting daripada nama besar. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!